Halo guys, nama saya Indra Rizky Khairul Amri. Halo, nama saya Dewi Kusumandingrum. Halo, nama saya Salma Safia. Halo, nama saya Nada Sasa Blazara. Halo, nama saya Dewi Puspitasari. Halo, nama saya Febriana Elsa Putri. Halo, perkenalkan saya Dewi Ajeng Kusumandingrum. Di sini saya akan menjelaskan tentang kronologi kasus pada PT Alpen Food Industry, yaitu di bidang es krim ice. Saat ini sudah banyak produk-produk makanan yang merupakan hasil dari pabrik PT Alpen Food Industry yang beredar di pasaran. Salah satunya adalah es krim yang sering kita konsumsi, yakni ice. Produk ini populer di banyak kota di Indonesia karena harga es krimnya yang sangat terjangkau dan rasanya tidak kalah dari es krim merek lain. Ice adalah produk asal Singapura yang pertama kali muncul pada tahun 2015. PT AVI yang lebih dikenal sebagai produsen es krim ice merupakan perusahaan di bidang makanan yang cukup kuat dikenal dengan slogan "Have a nice day" oleh masyarakat Indonesia, dari anak-anak hingga orang dewasa. Namun, di balik nikmatnya es krim ice yang manis itu, ternyata ada para pekerja yang sulit menerima haknya oleh perusahaan asal Singapura itu. Serikat-serikat buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan yang menaungi Serikat Gerakan Buruh Bumi Indonesia PT Alpen Food Industry telah melakukan protes dalam beberapa tahun terakhir untuk memperjuangkan hak-hak mereka, yang mengakibatkan kasus antara buruh dan tim manajemen ICE berlanjut hingga saat ini. Tidak jarang, pengguna internet atau media sosial memposting tagar negatif di jejaring media sosial yang menargetkan ICE dan menjadi trending topik di jejaring sosial Twitter. PT AVI dituding melanggar hukum karena menghargai hak buruh dengan harga murah. Di balik rasa es krim yang manis dan harga yang terjangkau, PT Alpen Food Industry atau ICE memiliki rangkaian peristiwa masalah yang terjadi dan terus terjadi di dalam perusahaan. Sebelum tahun 2017, PT AVI menggunakan izin perusahaan untuk makanan berbahan dasar susu atau klasifikasi baku usaha lapangan Indonesia 1520. Pada tahun 2017, PT AVI mengubah izin usaha pengolahan es krim menjadi KBLI 10.531. Hal ini mengakibatkan berkurangnya upah sebesar Rp280.000. Jika perusahaan masih di bawah KBLI 1.520, maka pekerja akan dibayar Rp4.429.000 berdasarkan upah minimum sektor 2019. Namun, ketika ICE berubah menjadi KBLI 10.531, maka gaji berubah menjadi Rp4.146.000 karena mengacu pada upah minimum kabupaten atau kota. Di penghujung tahun 2017, ketika para pekerja melakukan mogok kerja untuk pertama kalinya dengan alasan upah rendah serta kondisi kerja yang buruk. Ini merupakan permasalahan buruh dan manajemen ICE. Saya Salma Safia akan melanjutkan membacakan kronologi yang baru saja teman saya bacakan. Menurut siaran pers yang dikeluarkan oleh Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan atau SEDAR, keputusan mogok kerja dilakukan setelah 2 putaran negosiasi dengan perusahaan gagal. Mereka yang telah rela membayar sebesar 2 juta hingga 3.500.000 rupiah untuk bekerja di PT Alpen Food Industry ini mengalami banyak ketidakadilan, bahkan untuk mengakui hak-hak dasar para pekerja. Akhir tahun 2017, PT AVI menawarkan bonus sebesar 1 juta rupiah per orang dan para pekerja kepada pekerja yang tidak melakukan mogok kerja dan berserikat terus menuntut haknya yang sama atas bonus yang sama. Masalah terkait kontrak juga muncul karena pelanggaran sistem kontrak, di mana PT AVI memiliki 16 buruh yang menandatangani kontrak lebih dari 3 kali, serta ditambah 56 buruh yang diperpanjang tanpa jeda selama 30 hari jeda. Namun, menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan Indonesia, kontrak untuk pekerja ICE hanya dapat dilakukan maksimal selama 2 tahun dan dapat diperpanjang 1 kali untuk jangka waktu
maksimal 1 tahun sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan Indonesia. Sejak tahun 2017, SGBBI mempertanyakan berbagai kondisi kerja yang dianggap kurang ideal menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Misalnya, penurunan upah, kondisi shift malam bagi ibu hamil, pencemaran lingkungan, mutasi pekerja terhadap anggota serikat, hingga pemutusan hubungan kerja atau PHK. Selain masalah kontrak, berbagai kecelakaan terjadi pada pekerja di tempat kerja. Terdapat pekerja yang menderita bronkitis akibat bocoran gas alkali di pabrik, mata meradang terpecik cairan soda api, dan perusahaan tetap tidak memberikan tunjangan ataupun biaya pengobatan. Selain itu, dihitung buruh AIS bekerja 49 jam per minggu dengan upah lembur yang tidak sesuai dengan kesepakatan. Saat lembur, buruh dijanjikan dibayar Rp20.000 per jam, tetapi para buruh hanya menerima upah lembur sebesar Rp10.000 per jam. Tidak sampai di situ, permasalahan terus bergulir sampai tahun 2020 ketika ratusan pekerja PT Alpen Food Industry atau PT AFI di Bekasi melakukan mogok kerja karena merasa perusahaan melanggar hak-hak mereka. Salah satunya pekerja hamil yang bekerja di shift malam. Para buruh dari Serikat Gerakan Buruh Bumi Indonesia PT AFI mengajukan 22 tuntutan terkait masalah peraturan ketenagakerjaan dan pemberangsuran serikat pekerja di perusahaan pembuat es krim ini. Menurut juru bicara FSEDAR, Sarina, telah terjadi 14 keguguran dan 6 kematian bayi sejak tahun 2019 di antara 359 buruh perempuan buruh perempuan yang bekerja di pabrik AIS sejak tahun 2009. Hal lain yang diminta SGBBI adalah perusahaan tidak mempersulit pekerja yang menginginkan mendapatkan fasilitas kesehatan selain dari klinik dan dokter yang disediakan perusahaan. Legal Corporate PT AFI, Simon Audrey Haloman Siagian, mengatakan pihak perusahaan telah memenuhi kewajiban terkait aturan kerja bagi buruh wanita yang sedang hamil sebagaimana diatur dalam pasal 72 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Ketentuan ini mewajibkan perusahaan untuk menyediakan makanan yang bergizi bagi para pekerja wanita yang bekerja di shift malam. Dan menurut Simon, tim manajemen AIS menyediakan susu kotak makan dan makanan bergizi dalam rangka pemenuhan gizi ibu hamil. Sedangkan terkait masalah keguguran pada pekerja wanita yang hamil, perusahaan telah memutuskan untuk melakukan pemeriksaan oleh Rumah Sakit Omni bagi buruh hamil yang mengalami keguguran. Saya Nadia Salsabila Zara, saya akan melanjutkan kronologi kasus dari rekan saya Salma. Hasilnya, menurut Simon, pihak rumah sakit menjelaskan bahwa keguguran buruh tidak ada hubungannya dengan kondisi kerja. Terkait hal tersebut, SGBBI AFI telah mengajukan permohonan perundingan bipartit atau usulan negosiasi antara para pihak. Surat tersebut meminta perusahaan untuk membahas beberapa hal yang diantaranya struktur dan besaran upah serta kenaikan upah tahun 2019 di PT AFI. Kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 dan hubungan kerja pun tidak luput dari perundingan. Namun, dampak mogok kerja dan protes yang dilakukan oleh serikat buruh telah dirasakan PT AFI, sehingga melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK sepihak kepada 600 karyawannya yang ikut aksi protes terhadap pihak AIS. Meski tidak melanggar hukum, salah satu karyawan PT AFI yang terkena dampak PHK, Supriyatna menegaskan status PHK dari perusahaan tidak jelas karena banyak karyawan yang tidak menerima surat PHK. Sehingga mereka bekerja selama 2 bulan dan perusahaan tetap tidak membayar upah. Pekerja yang tidak menerima PHK sepihak merasa PHK belum dilegalkan karena mereka adalah karyawan tetap berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Jadi mereka terus menuntut haknya dengan melakukan mogok kerja di pabrik setiap hari. PT AFI menyatakan menerima dan sedang melaksanakan semua rekomendasi dalam proses mediasi perselisihan hubungan industrial terkait pemutusan hubungan kerja atau PHK dengan mantan karyawan. Sesuai dengan rekomendasi Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi, PT AFI memberikan uang pesangon, penghargaan masa kerja, penggantian hak, dan upah proses sejak akhir tahun 2019 sampai awal tahun 2020. PT AFI memberikan uang pesangon, penghargaan masa kerja, penggantian hak, dan upah proses.
Sejak akhir tahun 2019 sampai awal tahun 2020, PT AFI dan Federasi Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan atau FSEDAR menempuh jalur mediasi atau perundingan bipartit yang difasilitasi oleh Dinas Tenaga Kerja atau Disnaker. Namun hasil dari mediasi tersebut berakhir dengan keberatan dari pihak FSEDAR kepada mediator, seperti menurut informasi dari fsedar.org. Baik, saya Dewi Puspitasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis kasus. Di balik manisnya es krim manis, kesuksesan AIS dalam ekspansi pasar berbanding terbalik dengan rezeki karyawan atau pekerjanya. Pada November 2017, para pekerja di industri makanan di PT Alpen melakukan aksi mogok kerja. Pemogokan dilakukan oleh 644 karyawan dalam waktu 15 hari. Faktanya adalah sebagai berikut. Yang pertama, seluruh karyawan AIS adalah karyawan kontrak yang dibayar berdasarkan perikatan atau pekerja harian. Gaji pokok karyawan adalah 3,5 juta euro per bulan, yang dihitung dengan membagi gaji pokok dengan jumlah hari kerja dalam sebulan. Pengurangan ini berlaku ketika karyawan tidak hadir karena alasan apapun, termasuk sakit, aturan atau hukum yang dilanggar. Pasal 59 Undang-Undang Perorangan Nomor 13 Tahun 2003. Selanjutnya disebut Undang-Undang Ketenagakerjaan. SK dari Menteri Ketenagakerja dan Migrasi Republik Indonesia Cap 100 Men 6/2004 tentang ketentuan pelaksanaan perjanjian kerja waktu tetap atau Capmen 100/2004. Selain pasal 100 Capmen 100/2004, pekerja harus dipekerjakan sebagai pekerja tetap untuk pekerjaan harian. Karyawan selama minimal 21 hari dalam 31 bulan berturut-turut. Selama periode ini, kontrak kerja berlangsung dari 6 bulan hingga 1 tahun. Yang kedua, wanita haid tidak mendapat cuti. Peraturan atau undang-undang yang dilanggar yaitu Pasal 81, Pasal dan 13 ayat 1 tahun 2003. Isi ayat 1 adalah pekerja yang merasa sakit saat haid dan memberitahukan kepada majikan tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua haid. Peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Lalu yang ketiga, PT AFI tidak menawarkan cuti hamil dan mendorong karyawan untuk mengundurkan diri. Nah, pelanggaran hukum yang dilanggar adalah Pasal 82 Undang-Undang atau Pasal 13 tahun 2003 Pasal 1 dan 2. Isi Pasal 1 berbunyi, pekerja berhak istirahat 1,5 bulan sebelum kelahiran anak dan 1,5 bulan setelah kelahiran, dihitung oleh dokter kandungan atau bidan. Dan ayat 2 berbunyi, pekerja yang mengalami aborsi berhak atas istirahat 1,5 bulan atau dinyatakan oleh dokter kandungan atau bidan. Yang keempat, tidak menjamin hak atas perlindungan pekerja dan tidak bertanggung jawab atas kecelakaan kerja. Nah, aturan hukum yang dilanggar Pasal 1, 2, dan 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja, di mana perusahaan wajib menjamin hak pekerja dan perlindungan, kesehatan, keselamatan, dan moral dan kesusilaan. Nah, yang kelima, hingga 50% karyawan tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Aturan atau hukum yang dilanggar yaitu Pasal 99 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ayat 1 dan 2. Isi Pasal 1 berbunyi, setiap pekerja karyawan atau keluarga berhak atas jaminan sosial bagi pekerja. Dan ayat 2 memuat 1. Jaminan sosial bagi pekerja dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keenam, para buruh anggota Federasi Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan atau FSEDAR yang berjumlah 22 orang dipekerjakan sebagai pekerja kontrak yang dimana hal tersebut sangat kontras dengan aturan. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Kementaknas Nomor 100 Tahun 2004 karena buruh dipekerjakan di bagian produksi bersifat tetap bersama dengan karyawan tetap. Buruh-buruh banyak berasal dari Jawa Timur yang dulunya direkrut oleh penyalur dengan dikenai biaya administrasi sebesar 4-5 juta dan dijanjikan setelah bekerja selama 6 bulan dan akan diangkat menjadi karyawan tetap di PT AFI. Sanksi dan PHK anggota yang mogok pada Desember 2019, pemogokan para pekerja pada bulan Desember oleh pihak pengusaha dianggap tidak sah dan mangkir. Padahal sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan demikian,
Buruh yang mengikuti dikenai SPI dan diakuisasikan dengan kesalahan sebelumnya, sehingga ada 10 orang anggota yang diskrossing menuju PHK. Perkenalkan, nama saya Fibriana Saputri. Saya akan melanjutkan analisis yang sudah terlebih dahulu dijelaskan oleh teman saya. Perusahaan berdalih tidak disalah deadlock, padahal perundingan telah dilakukan sebanyak 5 kali tanpa kesepakatan dalam kurun waktu lebih dari 30 hari. Pihak pengusaha tidak memahami frasa mengalami jalan buntu sebagai suatu kondisi dihasilkan ketidaksepakatan dalam perundingan. Definisi perundingan gagal dalam Kepmenakertrans nomor 232 tahun 2004 dan Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 telah dijelaskan secara gamblang dalam pendapat-pendapat hukum yang kami berikan kepada pihak pengusaha. Lebih dari itu, pemogokan yang pekerja lakukan hanyalah 3 hari kerja saja dan pemogokan apapun tidak dapat dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 144 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang menerangkan pemogokan yang memenuhi ketentuan pasal 140 Undang-Undang Ketenagakerjaan tidak boleh dikenai tindakan balasan dari pengusaha. Seluruh prosedur dalam pasal 140 telah dipenuhi dengan memberikan pemberitahuan kepada Disnaker dan pengusaha 7 dari kerja sebelum pemogokan dan format surat pemberitahuan tersebut telah sesuai dengan pasal 140. 7. Nasib buruh outsourcing. Untuk menggantikan pekerja yang PHK, pengusaha PT AFI mendatangkan buruh outsourcing dari Jawa Timur yang ditempatkan di penampungan yang dihuni sekitar 40 pekerja. Kondisi rumah terdiri dari 2 kamar dan 1 kamar mandi. Pekerja hidup berhimpit-himpitan dan kondisi makanan yang tidak layak. Penggunaan buruh outsourcing atau walidaya ini juga bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 65 dan 66 Undang-Undang Ketenagakerjaan Junto Permenaker nomor 19 tahun 2012 yang mengatur penggunaan pekerja alih daya hanya diperbolehkan di bagian penunjang. Kenyataannya, buruh outsourcing dipekerjakan di bagian produksi utama. Perkenalkan, saya Indroski Khairul Amri akan memaparkan kesimpulan dari kasus tersebut. Dalam hal ini, PT AFI memiliki 16 buruh yang menandatangani kontrak lebih dari 3 kali, serta ditambah 56 buruh yang diperpanjang tanpa jeda selama 30 hari jeda. Namun, menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan Indonesia, kontrak untuk pekerja AIS hanya dapat dilakukan maksimal selama 2 tahun dan dapat diperpanjang 1 kali untuk jangka waktu maksimal 1 tahun sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan Indonesia. PT AFI juga dituding melanggar hukum karena menghargai buruh dengan harga murah. Para pekerja yang sulit menerima haknya oleh perusahaan asal Singapura itu, misalnya penurunan upah, kondisi shift malam bagi ibu hamil, dan tidak menawarkan cuti terhadap ibu hamil, pencemaran lingkungan, mutasi pekerja terhadap anggota serikat, hingga pemutusan hubungan kerja atau PHK. Selain masalah kontrak, berbagai kecelakaan terjadi pada pekerja di tempat kerja. Terdapat juga pekerja yang menderita bronkitis akibat bocornya gas alkali di pabrik, mata meradang, terpecik cairan soda api, dan perusahaan tetap tidak memberikan tunjangan atau biaya pengobatan. Upah lembur yang tidak sesuai kesepakatan saat lembur buruh dijanjikan Rp20.000 per jam, tetapi hanya menerima upah lembur Rp10.000 per jam. Nasib buruh outsourcing untuk menggantikan pekerja yang PHK diberikan tempat tinggal dengan kondisi rumah yang terdiri dari 2 kamar dan 1 kamar mandi. Pekerja hidup berhimpit-himpitan dan kondisi makanan yang kurang layak. Katanya upah lembur 20.000 per jam, taunya 10.000 per jam, cuat. Wanita hamil kok nggak dikasih cuti? Cuak. Rasa es krim manis, tapi kok perusahaan cuma janji manis? Cuak.
harga es krim murah. Kok gaji pegawai juga ikut murah? Cuak. Masuk kerja kok bayar? Cuak. Kerja elit, gaji sulit, cuak. Cuan.